Ada momen yang sangat spesifik dalam hidup seseorang ketika kenyataan menjadi tak mungkin diabaikan. Apa yang pernah mereka miliki kini bukan lagi milik mereka. Itu tidak lenyap dalam sekejap, juga bukan sekadar takdir atau kebetulan. Sedikit demi sedikit, itu terlepas dari genggaman mereka sementara mereka yakin itu akan selalu ada. Dan ketika mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah kehilanganmu, sesuatu yang mendalam berubah di dalam diri mereka. Dari luar, perubahan ini tidak selalu terlihat jelas. Awalnya mungkin tidak disadari, namun di tempat di mana kebanggaan tidak lagi dapat menyembunyikan kebenaran, semuanya mulai berubah. Awalnya mereka akan mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ketidakhadiranmu tidak memengaruhi mereka. Mereka akan mengatakan pada diri sendiri bahwa melanjutkan hidup lebih mudah daripada yang terlihat. Mereka bahkan mungkin tampak lebih bahagia dari sebelumnya di depan orang lain. Tetapi penampilan jarang menceritakan keseluruhan cerita. Seringkali senyum terlebar menyembunyikan proses emosional terdalam. Ketika seseorang kehilangan orang yang memberi mereka perhatian, rasa hormat, dan dukungan terus-menerus, ada saat ketika keheningan tidak dapat lagi diabaikan. Pesan-pesan berhenti datang. Ketegangan menghilang. Energi yang dulunya hadir secara alami itu kini hilang begitu saja. Apa yang selama ini tampak biasa saja mulai terasa aneh karena ketiadaannya. Sedikit demi sedikit, kenangan yang dulu tak disadari mulai kembali. Bagaimana Anda merawat orang itu? Bagaimana Anda mendengarkan dengan penuh perhatian? Bagaimana Anda memperhatikan detail yang hampir tidak dilihat orang lain? Atau bagaimana Anda hadir ketika mereka benar-benar dibutuhkan? Selama semua itu terjadi setiap hari, semuanya tampak normal. Namun ketika hilang, semuanya memiliki makna yang sama sekali berbeda. Ketiadaan memiliki cara yang sangat khusus untuk mengungkapkan nilai sebenarnya dari sesuatu. Psikologi telah mempelajari fenomena ini selama bertahun-tahun. Kita sering cenderung meremehkan apa yang kita miliki, sampai hal itu tidak lagi menjadi bagian dari hidup kita. Ini dikenal sebagai aversi kehilangan, sebuah prinsip yang membantu menjelaskan mengapa kita seringkali baru memahami nilai sesuatu setelah kita kehilangannya. Pendiri sebelumnya justru ketidakhadiranmu yang akhirnya mengajari mereka. Karena kejelasan yang muncul setelahnya biasanya jauh lebih intens daripada yang ada saat semuanya tetap sama. Itu mengungkap kesalahan yang pada saat itu tampak tidak signifikan. Musik itu juga menerangi momen-momen yang bisa mengubah jalannya seluruh cerita. Namun waktu hanya bergerak maju. Dan salah satu pelajaran tersulit untuk diterima adalah bahwa kesempatan tertentu tidak akan kembali. Bukan karena pengampunan tidak mungkin, tetapi karena pertumbuhan mengarah ke jalan baru. Orang yang kamu menjadi setelah menemukan nilai sejatimu bukanlah orang yang sama yang menerima kurang dari yang seharusnya. Orang yang telah menemukan kedamaian bukanlah orang yang sama yang hidup dalam ketidakpastian. Orang yang telah sembuh bukanlah orang yang terus berpegang teguh pada apa yang menyakitinya. Dan ketika orang lain memahami bahwa mereka benar-benar telah kehilanganmu, mereka juga mulai memahami bahwa kehilangan terbesar bukanlah hanya perhatianmu. Itu adalah melepaskan seseorang yang dengan tulus ingin memberikannya, seseorang yang mengetahui ketidaksempurnaanmu dan tetap memilihmu, seseorang yang tetap tinggal ketika pergi akan jauh lebih mudah. Kesadaran itu tidak selalu datang seketika. Terkadang butuh beberapa minggu. Di lain waktu berbulan-bulan. Bahkan bisa bertahun-tahun. Tetapi kenyataan, cepat atau lambat, akan menyusul setiap orang. Seiring waktu Anda memahami nilai sebenarnya dari apa yang pernah Anda miliki. Seiring waktu Anda menyadari betapa luar biasanya usaha yang tulus. Dan Anda juga belajar bahwa kesetiaan, keteguhan, dan perhatian yang tulus bukanlah kewajiban, melainkan anugerah. Ketika anugerah itu hilang, ketidakhadirannya menjadi mustahil untuk diabaikan. Karena kebenarannya sederhana. Ketika seseorang menyadari bahwa mereka telah kehilangan Anda, mereka tidak hanya merindukan kehadiran Anda. Mereka merindukan perasaan yang mereka rasakan di sisi Anda. Mereka merindukan rasa aman. Mereka merindukan ketenangan pikiran. Mereka merindukan tahap kehidupan ketika mereka merasa benar-benar dipilih, tanpa ada yang harus melakukannya karena kewajiban. Bagian tersulit adalah bahwa pada saat pemahaman itu akhirnya tiba,
Anda mungkin sudah menempuh perjalanan yang panjang dalam hidup Anda sendiri. Bukan karena Anda tiba-tiba berhenti merasakan atau karena kenangan telah lenyap, tetapi karena proses penyembuhan mengajarkan Anda sedikit demi sedikit untuk membawa masa lalu tanpa terjebak di dalamnya. Setiap hari Anda memilih untuk berinvestasi pada diri sendiri, membawa perubahan. Setiap pengalaman menawarkan pelajaran. Musik, setiap kekecewaan membawa Anda lebih dekat untuk memahami apa yang benar-benar pantas Anda dapatkan. Setiap momen kesendirian mengungkapkan bagian dari diri Anda yang tetap tersembunyi di balik kebutuhan untuk mencari persetujuan dari orang lain. Dan sementara orang itu mulai memahami apa yang mereka tinggalkan, Anda mulai menemukan semua yang telah Anda peroleh. Anda memperoleh kejelasan, Anda memperoleh harga diri, Anda memperoleh ketenangan pikiran, Anda memperoleh kepastian bahwa nilai Anda tidak pernah bergantung pada pengakuan orang lain. Kepastian itu secara mendalam mengubah siapapun, karena mereka yang belajar menghargai diri mereka sendiri berhenti menegosiasikan martabat mereka, berhenti mengejar apa yang seharusnya muncul secara alami, berhenti mengejar mereka yang terus menjauh, dan berhenti melelahkan diri mereka sendiri, mencoba mempertahankan hubungan di mana upaya itu tidak pernah dibagi. Dan ketika orang itu mengamati versi baru Anda ini, mereka melihat perbedaan yang jelas. Mereka memperhatikan kepercayaan dirimu. Mereka memperhatikan ketenanganmu. Mereka memperhatikan bahwa kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Apa yang dulunya tampak mengendalikan emosimu, kini tidak lagi berpengaruh padamu. Transformasi ini bukan berasal dari rasa dendam atau keinginan untuk membuktikan sesuatu. Transformasi ini muncul dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Dari saat seseorang memutuskan untuk berhenti terus-menerus mencari pengakuan, dan akhirnya mulai membangun kehidupan berdasarkan pertumbuhan dan kesejahteraan diri sendiri.